Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, lulus kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita mengangkat topik atau tema mungkin hampir sama dengan yang kemarin, lebih pada memberikan inspirasi, memberikan nutrisi, semangat untuk menjadi pendamping yang profesional, pendamping yang luar biasa. Dan sudah hadir Mas Muhammad Arif dari Nganjuk. Dari Nganjuk ya, Mas Muhammad Arif ya. Ya, betul. Oke, kita sambil menunggu Gus Ivan dan kita, karena Mas Muhammad Arif sudah ada di sini, nanti kita bisa langsung berbincang. Tapi sebelumnya ada yang cukup mengganggu pikiran saya. Pagi-pagi ini tadi ada beberapa WA yang mempertanyakan tentang pertanggungjawaban atas informasi dalam acara sarapan SDGs Desa. Jadi saya perlu sampaikan bahwa kembali lagi saya tegaskan, TV Desa adalah TV swasta yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan Institut Teknologi Surabaya, kita bekerja sama juga dengan beberapa kampus, beberapa NGO, dan juga beberapa lembaga-lembaga media yang kemudian semangatnya adalah kami hanya mengabarkan yang baik-baik saja, dan kami membawa semangat pembelajaran atau edukasi ke desa. Dan target kami ke depan adalah 80% adalah edukasi untuk desa dan pedesaan. Yang cukup mengganggu adalah bahwa ada informasi tentang apa-apa yang ada di TV Desa itu di luar tanggung jawab dari kementerian. Saya perlu luruskan, saya perlu sampaikan bahwa sebagai media, kami sebagai ibarat kata sebagai sarana untuk mempublikasikan atau menginformasikan sesuatu, bahwa pertanggungjawaban informasi adalah dari mereka-mereka yang memberikan informasinya. Jadi kalau kemarin ada staf khusus menteri yang kemudian menyampaikan sesuatu, ya dalam kapasitas sebagai staf khusus ya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Acara pagi ini juga acara kerjasama dengan Pusdatin, maka informasi yang ada di sini itu informasi yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara institusi, yaitu Pusdatin atau Kapusdatin kita, Pak Ivanovic. Jadi itu perlu saya luruskan, perlu saya sampaikan, jangan sampai beredar informasi-informasi yang kemudian membuat semangat
teman-teman pendamping ini menjadi kendor untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan update tentang hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan juga informasi kecepatan informasi kebijakan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan di awal ini. Bisa disebut curhat, bisa, tapi sebenarnya lebih karena cukup mengganggu. Saya pikir kemarin sudah selesai beberapa yang beredar WA seperti itu. Jadi mohon teman-teman yang berkirim WA dengan informasi-informasi seperti itu, jejak digital kami bisa mendapatkan, nomor telepon yang men-share kami bisa mendapatkan. Jadi kalau informasi-informasi sesat disampaikan, kami juga bisa memanfaatkan Undang-Undang Teknologi Informasi sebagai penyebarluasan informasi yang tidak benar. Jadi tolong berhati-hati untuk berbagi informasi. Terima kasih kita ini Pak Kapus kita, Pak Ivanovic sudah masuk. Mas Arif, mungkin kita nunggu Gus Ivan dulu karena acara ini memang acara lebih pada kerjasama TV Desa dengan Pusdatin, dan kami coba membiasakan untuk di awal itu adalah update informasi dari Kapusdatin kita. Kalau mungkin yang seumuran dengan saya dan seterusnya masih ingat dulu masih ada Kementerian Penerangan itu kan Pak Menteri selalu menyampaikan, Menteri Penerangan selalu menyampaikan dulu nih informasi update dari kebijakan pemerintah. Gus Iwan sudah bergabung? Halo? Siap Gus, siap. Oke. Gus Iwan ini sambil menunggu tadi saya sempat mencoba untuk mengklarifikasi informasi yang beredar bahwa informasi-informasi yang ada di TV Desa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai informasi kementerian. Oleh karenanya saya perlu klarifikasi ke teman-teman bahwa informasi yang ada di TV Desa pasti yang mempertanggungjawabkan adalah pemberi informasi, karena kalau TV Desa sekedar sebagai salurannya. Saya cukup menyesal masih ada yang punya pandangan-pandangan atau menyebarluaskan informasi-informasi yang cukup menyesatkan. Oleh karenanya saya tadi juga sudah mengingatkan bahwa data nomor kontak dan seterusnya kami bisa dapatkan dari siapa yang menyebarluaskan itu. Jadi kalau mungkin kalau saya itu kadang zaman dulu itu selalu berpikir nek ora iso tak kandani. Artinya kalau nggak bisa tak kasih tahu ya tak kasih kandang gitu kan. Jadi Undang-Undang Teknologi Informasi memungkinkan untuk kita melakukan hal-hal yang ketika ada para pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar. Oke, itu saja sekedar curhatan kecil. Silakan Gus Ivan update informasinya, dan ini kayaknya masih sebelum acara mulai tadi obrolan kecil dengan teman-teman yang sudah di Zoom itu masih seputar dashboard, dan daily report mungkin tadi ada beberapa yang diberikan masukan, tapi mungkin Gus Ivan update-nya silakan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga para tenaga pendamping profesional. Saya kira benar yang disampaikan Gus Koco. Sudah zamannya seperti ini, nggak usah terlalu terpengaruh dengan formalitas. Ya, karena Gus Menteri juga nggak akan terpengaruh dengan formalitas. Jadi kebijakan kementerian juga akan sepenuhnya demikian gitu. Jadi kalau berguna ya pasti akan diikuti. Kalau nggak berguna ya nggak diikuti gitu. Jadi saya juga di bulan Maret itu juga muncul WA yang mengatakan pendataan SDG desa sudah dihentikan dan sebagainya. Kok mendata saja bisa jadi hoax seperti itu? Dan kemudian SDGs desa sarapan yang sengaja pagi hari supaya kita memang namanya sarapan sebelum bekerja.
itu juga dapat hoax seperti itu. Jadi sudah tidak zamannya lagi, ya. Dan sekarang sudah sadar bahwa orang-orang yang berpikir positif pun ya itu harus ada di depan juga. Jadi supaya yang berpikir negatif itu berpikir ulang tentang itu. Jadi sudah tidak sembunyi lagi, yang berpikir positif yang maju di depan. Juga ada yang berpandangan kenapa masuk di dalam info daily report itu. Perlu kami sampaikan, namanya daily report pendamping desa. Pada dasarnya itu milik tenaga pendamping profesional, miliknya pendamping desa. Jadi saya pastikan kalau itu tentang hal-hal positif dari pendamping, pasti masuk daily report. Pasti masuk dalam berita atau masuk dalam info daily report. Mudah dilihat. Kalau itu tentang misalnya informasi yang tidak terlalu penting bagi pendamping, pasti tidak dimasukkan di info daily report karena ada kurasinya di situ. Tapi contohnya kemarin Pak Sutana ya pasti masuk info daily report. Itu hal-hal penting yang kan bahwa inovasi pendamping itu sangat penting. Kemudian sekarang Gus Arief ya itu juga masuk dalam daily report. Saya sudah pilih-pilih fotonya supaya agak itu. Jadi Gus Arief saya minta foto-foto terakhirnya. Jadi saya pilih itu Gus yang untuk di info daily report ya. Jadi supaya klop gitu. Nah, untuk dashboard ini mohon maaf kami tim teknisnya memang di menjelang 31 Mei itu menutup berbagai fasilitas supaya enumerator atau pendata di lapangan itu bisa lebih cepat memasukkan. Pada saat itu yang masuk data per hari itu 3,5 juta lebih data gitu ya. Kalau sekarang yang masuk per hari tidak sampai 2 juta, 1,7, 1,8 juta per hari. Jadi sampai tadi pagi tim teknisnya masih memperbaiki admin ya, admin dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Karena kemarin memang itu dimatikan. Jadi ketika dihidupkan lagi tapi ada beberapa fasilitas yang ditutup, misalnya mengetahui total nasional karena itu mengganggu pergerakan data itu ditutup, tapi kemarin ketutup semua gitu. Jadi sedang diperbaiki tim admin. Satu lagi tim teknis juga sedang menyiapkan untuk upload data yang berbasis PC ya. Itu juga kemarin servernya ada sedikit mungkin salah coding dan sebagainya, jadi masih diperbaiki. Nanti begitu itu ada supaya yang ada di dalam berita acara upload sebulan setelah pendataan itu bisa berlangsung gitu. Nah, mungkin juga perlu kami sampaikan, ini mohon maaf tidak melalui screenshot, saya juga menggunakan server dari belakang ini untuk melihat totalnya. Saat ini Gus Koco itu naik ke survei individu itu 76.479.900. Jadi kita yakin hari ini 77 juta data individu akan masuk ke server. Itu 64,8%. Jadi kalau dalam hitung-hitungan statistik itu kalau sudah sebetulnya paling aman 85%. Itu biasanya angkanya nggak berubah. Tapi kalau angka besar seperti ini, kemudian sudah 65% itu angkanya biasanya sudah hampir tetap ini. Ya. Kemudian untuk survei keluarga bahkan sudah lebih besar lagi. Ya. Jadi di survei keluarga itu di 25,9 juta. Ini sudah 83,6%. Jadi ini sudah mendekati 85%. Kalau sudah 85%, kita bisa langsung menyampaikan bahwa ini kemungkinan sudah fix secara nasional. RT 411.000
dan survei desa 39.000 itu sudah 52%. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa untuk BUMDes, di mana pendamping lokal desa dan pendamping desa itu perlu segera mencek wilayahnya. Itu ada 4.505 BUMDes yang mendaftar dan 418 BUMDes bersama. Ini bisa dicek secara umum. Dan mungkin perlu kami sampaikan kepada tenaga pendamping profesional bahwa saat ini pendataan pada level kabupaten itu ternyata sudah mulai selesai gitu. Jadi kalau kemarin yang mendapat penghargaan Gus Menteri itu kepala desa, ketua Pokja sekaligus sekdes, kemudian pendamping lokal desa, kemudian mulai ada pendamping desa dan camat ya. Ini kayaknya sudah mulai zamannya bupati dan tenaga ahli di level kabupaten ya. Di samping kita sudah tahu Mesuji dan Pasaman ya. Ini contohnya Bojonegoro itu sudah 1,1 juta data warga dari total 1,2 juta data warga di desa gitu. Jadi ya sebentar lagi pasti selesai itu pendataan di level kabupaten Bojonegoro, kemudian Jombang juga sudah 1 juta lebih gitu. Jadi levelnya sekarang sudah masuk ke level kabupaten. Ini memang sangat menggembirakan ini untuk pertama kalinya desa bisa memastikan itu. Kemudian Gus Menteri akan menyampaikan kepada seluruh pihak bahwa data yang keluar dari desa adalah data SDGs desa. Jadi sudah saatnya seperti itu sehingga desa punya bargaining position, punya posisi tawar ketika menyampaikan data. Dan kemudian kami masih ingat ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, dulu kira-kira 5 tahun yang lalu itu diminta untuk mengevaluasi data SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Itu data by name by address meskipun dengan porsi pertanyaan yang jauh lebih sedikit gitu. Dulu rencananya itulah yang akan dikembangkan se-Indonesia, tapi ada masalah administratif dan sebagainya sehingga akhirnya muncullah SDGs desa gitu. Nah, yang menarik dari program itu dari tahun 2007 dan tidak ada matinya gitu. Mengapa bisa demikian? Ternyata ditemukan bahwa di dalam program tersebut itu ada orang-orang inovatif. Orang-orang yang selalu membuat inovasi meskipun itu PNS. Meskipun itu PNS, kemudian pada saat itu ada pendamping dari pesantren, dari gereja, kemudian ada juga memang LSM. Jadi mereka melakukan inovasi-inovasi mandiri, tapi ujungnya ketika masing-masing berinovasi itu, program itu tidak ada matinya. Jadi pada saat itu misalnya di Brebes itu bisa mengumpulkan data warganya, baik desa maupun kota, itu sampai 800.000. Nah sekarang kita sudah mengetahui kabupaten-kabupaten sudah selesai juga begitu. Jadi yang kita pelajari SIPBM itu inovasi itu meskipun dikerjakan masing-masing individu, pada akhirnya akan mendukung semua pihak gitu. Nah dalam konteks itulah Kementerian Desa sangat menghargai Pak Muhammad Arif, kemudian sangat menghargai kemarin Pak Thomas Sutana, kemudian pendamping-pendamping yang masuk di Sarapan SDGs Desa, Gus Muhammad Yusuf gitu, kemudian Mbak Feti, Mas Franky, kemudian Bu Engel, yang semua diingat Gus Menteri, karena itu saya gampang ngomong karena sering diomongkan di ruangan beliau. Tapi si Feti masih nunggu jadwal kehadiran Gus Menteri itu. Ya, asal lokasinya PPKM sudah hijau, ya, kuning. Karena kalau di level menteri itu begitu PPKM itu bukan hijau
menterinya mendapat teguran dari atasannya, dari apa namanya ya PMK sama Setnek gitu. Jadi memang tidak bisa sembarangan datang sih, masalahnya itu. Tapi Mas Suji, Pak Saman, Bu Engel di apa namanya Sorong itu sudah masuk daftar. TTU Timur Tengah Utara gampang dengan apa namanya gampang untuk menyampaikan informasi ke Gus Menteri, dan beliau kirim forward WA-nya ke kami, makanya kami tahu bahwa sebetulnya undangan Pak Saman itu memang langsung dikirim ke WA beliau gitu. Dan nomor HP beliau juga sudah tersebar di mana-mana, jadi mudah. Nah, yang menarik dari Gus Arief ini ya, itu dia melakukan inovasi sejak dulu gitu ya. Itu mengingatkan kami dengan SIPBM tadi bahwa dimanapun lokasinya dan kapanpun, kalau kita lihat itu tahun per tahun itu ada saja inovasinya. Sama dengan yang dulu di SIPBM, ada pegawai negeri sipil di Brebes yang tiap tahun melakukan inovasi itu. Dan itu yang kemudian membuat SIPBM itu akhirnya jalan di semua kabupaten. Nah, kita yakin inovasi-inovasi pendamping, PLD, pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli di kabupaten, di provinsi, juga yang di pusat itu kalau inovatif, itu pendampingan seperti yang kemarin disampaikan oleh publik itu memberi harapan untuk semua itu. Dan apa namanya kita tahu untuk manusia itu ya yang paling penting harapan sih, sehingga masih bergerak untuk maju. Gitu. Saya kira begitu Gus Koco. Kemudian apa namanya informasi terakhir mengenai sertifikat Gus Menteri, itu ada tim yang mendata desa mana, pendamping mana, camat mana, kepala desa dan sebagainya yang sudah mendapatkan dan yang belum ya. Jadi saat ini diproduksi 70.000 sertifikat ya, yang nanti begitu keluar dari percetakan langsung akan dikirim kepada para pendamping, para kades, para sekdes, camat, dan kayaknya sebentar lagi ini bupati-bupati juga ini karena sudah hampir pada selesai di level kabupaten. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa. Oke, luar biasa. Seperti biasanya karena wajibnya sudah, artinya update dari Kapus Datin kita sudah dari Gus Ivan. Kita lanjut ke Mas Arief ini, ladang inovasi pendamping. Jadi mungkin bisa sharing mulai menjadi bergabung di pendamping itu sejak kapan, kemudian kenapa tertarik jadi pendamping dan kenapa juga harus berinovasi. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas Arief. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendamping desa dimanapun Anda berada. Sebelum saya lanjutkan, Gus, saya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua sahabat kami pendamping di Kabupaten Nganjuk hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya dengan segala amal kebaikannya. Terima kasih, Gus Koco. Gus Ivan, kemarin jam 4 saya ditelepon Gus Ivan itu nderdek nih, Gus. Waktu masih di desa dampingan, waduh apa yang harus saya sampaikan kayak gitu. Alhamdulillah dapat gambaran sampai dengan tadi malam komunikasi. Alhamdulillah saya di sini mulai bergabung di pendampingan tahun 2016. Jadi angkatan pertama gitu, Gus. Jadi angkatan pertama saya ikut program ini dan saat itu memang tertarik. Saya sendiri berlatar belakang dari pemberdayaan. Saya mulai dari MTS, terus di pesantren juga di pemberdayaan, sampai dengan lulus sekolah, terus di pemberdayaan, dan alhamdulillah di desa tergerak setelah pulang ke desa, tergerak
untuk selalu bagaimana menerapkan yang pernah kita ikuti pendidikannya di pesantren itu. Alhamdulillah di sini Greget Hati itu Greget Hati itu istilahnya nyambung dengan program ini, sehingga kami tergabung di pendampingan. Waktu tahun 2015 itu dibuka pendaftaran, saya langsung daftar bersama istri, tapi alhamdulillah yang keterima cuma saya, istri nggak keterima saat itu. Itu Gus Koco. Ya. Terus yang mungkin menjadi kebanggaan atau menjadi sesuatu yang kemudian ini loh sempat saya sentuh, kemudian ada keterlibatan dari Mas Arif dan kemudian sekarang terlihat seperti ini. Kalau saya kan kadang-kadang menunjukkan monumen-monumen saya itu kan dari perusakan sesuatu, terus ini loh jadi kayak gini kan gitu. Jadi kalau Mas Arif kayak apa nih? Terima kasih. Yang pertama kebanggaan saya adalah tim yang pendamping yang ada di kecamatan, mulai dari PD dan teman PLD, Mbak Ikam, Mbak Indri, Mas Ganjar, kami solid sehingga saling berbagi kelebihan masing-masing. Jadi itu sehingga dengan potensi desa yang ada dulu 2016 itu kan ada perintah untuk mendata potensi desa. Nah, kita keliling di kecamatan kami ada 9 desa yang tempatnya berbukit-bukit ya, ada di lereng Gunung Wilis sebelah utara. Di Kecamatan Ngetos itu. Nah, kita mendata. Ketika mendata itu kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat, teman-teman aktivis, teman-teman dan dengan saat itu Pak Slamet Basuki juga yang saat itu di Dinas PMD itu merupakan mentor kami luar biasa yang sekarang jadi kepala dinas. Sehingga kami tahu desa-desa itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Potensinya apa? Di bidang pertanian, di bidang perikanannya, warganya yang begitu semangat, serta potensi alam yang tidak kalah indahnya dengan tempat wisata-wisata yang lain. Sehingga satu contoh tahun 2016 akhir kita bersama dengan pemuda di Desa Koden itu merencanakan. Jadi desa kita itu kecil dengan penduduk hanya sekitar 1.500 sampai 1.600-an orang, jadi memang kecil. Itu moto kita saat itu cilik tapi mentes itu gimana? Saya masih berpikir lokal saat itu di desa saya sendiri. Cilik tapi mentes, nyang pinggir tapi diparani wong. Jadi di pinggir tapi orang-orang itu pada datang gimana? Maka teman-teman pemuda itu banyak yang punya kreativitas, membuat souvenir, membuat makanan, membuat apalah. Disitulah kita coba gali informasi dan kita bergerak Desember 2016 kita bergerak untuk membuka wisata yang saat itu diberi nama Dewikin atau Desa Wisata Koden. Itu semua warga desa itu kerja bakti membuka tempat wisata hingga akhirnya kita dikenal, kita bisa melaksanakan namanya upacara bendera 17 Agustus yang sebelumnya kita tidak pernah. Walaupun ya sebenarnya itu seperti di foto itu orang yang mau ke sawah, orang yang menggendong anak dan sebagainya. Lah itu mereka semua sebelum beraktivitas setiap tanggal 17 Agustus ikut. Alhamdulillah itu tergerak. Nah, terus saya lihat di desa dampingan saya yang sebelahnya di Desa Ngetos itu potensi rambutannya luar biasa, Gus. Ada 150 hektar lebih rambutan dan ketika panen raya mesti harganya jatuh. Nah, jatuh itu bagaimana? Padahal Desa Ngetos itu punya potensi, ada Candi Ngetos, ada kalau Suroan itu Grebek Suro, ada banyaklah macam itu budaya. Ini tinggal ini menaikkan ini gimana? Lah kita bicara dengan warga didukung oleh teman-teman mahasiswa KKN saat itu kita mengumpulkan warga awal 2017 sehingga alhamdulillah September 2017 tepatnya tanggal
Tanggal 6 kita punya tamu pertama saat itu, tanggal 6 September 2017, 6 orang saya masih ingat. Saya minta tolong ke perangkat desa Pak Bayan Min itu untuk ke sana. Dan sejak saat itu alhamdulillah luar biasa, bahkan sempat di waktu Bu Mary dari Kementerian Pariwisata itu datang berkunjung dengan kondisi semacam itu, beliaunya memberikan satu saran, oh ini akses jalannya masih becek, tolong nanti dianggarkan dari dana desa. Bisa diusulkan di nanti Musdes Perencanaan dan seterusnya. Alhamdulillah lah teman-teman yang ada di situ, dalam artian warga di situ, perwakilan warga mengusulkan dan diterima oleh forum. Maka dibangunlah akses jalan di situ. Alhamdulillah sampai sekarang masih wujud. Luar biasa. Rambutan kalau itu Gus, harga turun waktu panen raya itu, yang normalnya 5.000 itu bisa sampai dengan 1.200 bahkan di bawahnya. Maka kita berpikir kalau semacam itu dari ongkos petiknya, terus ongkos angkut dan seterusnya dengan harga di tengkulak segitu kan kasihan petani kan itu. Maka saya beserta saat itu Pak Ibnu dan beberapa teman di situ, ayo ya apa kita upayakan. Akhirnya terinspirasi dari tempat yang lain, ada wisata petik buah, entah buah jeruk, apel dan sebagainya. Ayo kita di sini kita buka wisata buah petik buah rambutan. Jadi nanti kalau petik buah rambutan sudah kita nggak keluar ongkos petiknya, harganya bisa up. Yang awalnya itu harga cuma 1.000, 1.200, alhamdulillah dengan petik buah bisa harga 4.000 per kilo. 4.000 per kilo mereka pengunjung yang metik, mereka bawa, mereka timbang harga 4.000. Kita nggak kehilangan tenaga kerja. Dan itu termasuk makan di tempat nggak ditimbang ya? Ya, jadi itu yang ditimbang keluar itu harganya 4.000 per kilo. Makan di tempat 5.000 sepuasnya. Lah sepuasnya paling nggak ada sekilo. 5.000 sepuasnya. Berarti udah metik suruh bayar gitu kan. Tapi boleh makan di tempat sakuate gitu ya. Oke. Nggak lebih dari sekilo lah. Saat itu kan gitu. Jadi dari situ, dari modal 0 rupiah, teman-teman kerja bakti akses jalan bambu, jembatan bambu diperbaiki. Benar-benar modal 0 rupiah bisa menghasilkan sekian belas juta pada minggu kedua. Pada minggu kedua luar biasa. Jadi zero, dan itu kelompok masyarakat kerjasama dengan BUMDes. Kita linkkan dengan BUMDes saat itu. Jadi nanti untuk pengembangannya BUMDes, dan alhamdulillah sekarang itu sudah dimiliki oleh BUMDes. Jadi ada MOU antara kelompok masyarakat dan BUMDes. Selain itu, memang BUMDes desa mempunyai lahan di sekitar situ, yang lahan tersebut diberikan kepada BUMDes untuk dikelola. Nah, akhirnya jadi satu. Nah, jadi kampung rambutan yang lumayan. Insya Allah pejabat mulai dari tingkat sini, tingkat level paling rendah sampai Jakarta pernah hadir macam itu. Jadi lahan yang punyanya desa itu dimanfaatkan untuk parkir atau dimanfaatkan untuk kios-kios atau apa? Kios-kios ada, yang jelas kita baru ke alam. Jadi kita menikmati karena kita di lereng, di pegunungan, di lereng gunung, baik di Desa Koden, di Desa Ngetos, di Kepel sendiri, kita memanfaatkan alam. Di situ memang ada bedak-bedak penjual, yang mana standar dari apa yang dijual itu oleh kelompok setempat, BUMDes setempat itu memang benar-benar disaring kan semacam itu. Artinya ada ini ya, ada standarisasi bahwa jualannya kualitasnya harus seperti apa dan seterusnya gitu ya. Betul. Ada standar. Pertama standarisasi alam desa. Alam desa. Nah, ketika kita dapat tamu dari kota, ketika kita dapat tamu dari Wisman, itu mereka mengatakan saya ingin makanan khas ini. Nah, makanan khas itu apa daerah kita? Oh,
golekne sing pakanan yang paling bener-bener yang zaman dulu, nasi tiwul, sayurnya lodeh jambu mete itu, lodeh mete. Mereka senangnya luar biasa. Nah, itu. Terus kita ajak ke sawah, istilahnya kita gopak, nanggone kedoan. Nah, istilah gitu loh. Apa istilahnya ya? Diajak main lumpur. Ya, main lumpur. Jadi main lumpur kalau kita menghindari, tapi buat beberapa orang suruh bayar main lumpur juga seneng kan gitu. Betul. Nah, terus di sebelahnya di pedukuhan yang lain kita kembangkan untuk wisata Kampung Jambu. Di situ ada tanah yang luas, tanami jambu dalam planter bag itu. Kita kawal, kita dampingi, kita ikut monitor mulai awal, komunikasi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih berjalan dan hasilnya luar biasa. Itu ada 12 macam jenis jambu di situ. Nah, kalau ini yang ada di gambar ini ya, ini ya, ya semacam ini. Nggih. Manisnya luar biasa. Aku gagal fokus Mas delok kuwi, sing tak delok malah mbake KKN. Itu PDP daerah saya, Gus. Itu PDP saya. Oh gitu. Ya. Pinter zaman milih foto nih. Itu ada di 2 desa lah. Terus berlanjut kita kalau satu desa inovasinya ini masa sih di desa sebelahnya sama. Akhirnya kita di Desa Kepel itu kita berinovasi di BUMDes-nya, Gus. Di BUMDes di peternakan, bukan di pariwisatanya dulu. Walaupun sekarang sudah menginjak pula di pariwisata. Nah, di Kepel itu BUMDes-nya ini ingin mengembangkan unit usaha peternakan. Yeah. Dan mohon maaf itu keterangannya salah. Jadi kerjasama dengan awalnya tahun 2017 kerjasama dengan warga. Dengan warga ternyata berhasil. Bisa dikatakan kurang berhasil atau enggak berhasil. Sehingga 2018 itu dikembangkan kerjasama membentuk kelompok binaan BUMDes. Membentuk kelompok BUMDes. Nah, ya kadang di masyarakat itu mikirnya kalau pendamping itu bisa semuanya. Mikirnya kan semacam itu. Nah, kita ya alhamdulillah punya pengalaman di bidang pembuatan pakan, di bidang pembuatan kandang, kita sendiri ya wong desa, jadi ya akhirnya kita latih sendiri dasar-dasarnya, terus kita sambungkan ke Asosiasi Peternak Nasional, ketepatan di daerah kami juga ada, dasar-dasar oke, kita sambungkan ke sana, alhamdulillah gayung bersambut, dan sampai sekarang yang kelompok itu masih jalan. Kalau punyanya BUMDes ini sementara karena pandemi kemarin omsetnya menurun sehingga menunggu pandemi selesai baru akan mulai lagi. Kandangnya masih tetap utuh, tinggal ngisi macam itu. Alhamdulillah sudah beberapa kali panen. BUMDes awalnya hanya punya 1 unit kandang, 1 lokasi, sekarang ada 2. Yang kedua ini lumayan besar. Dan alhamdulillah di desa tersebut, Desa Kepel, itu suaminya Kades, ya memang backgroundnya juga manajemen peternakan juga, membina di peternakan juga, pakan, sehingga agak bisa membantu dari pengurus BUMDes untuk mengembangkan. Jadi itu. Itu konsepnya beternak, nggak pakai ngarit gitu ya? Pakai fermentasi itu. Ya, jadi fermentasi kering. Kalau ngarit kita kalkulasi rugi. Jadi itu kalau pakan kering itu kan di dagingnya juga bagus, daging merah itu ya. Jadi penyusutannya juga sedikit. Kalau pakai pakan basah lumayan, dagingnya putih, penyusutannya banyak sehingga banyak ruginya kalau dijualkan. Terus kita balik lagi karena pikirannya kita hanya apa sing kudu dikerjakne kan semacam itu nggih, Gus. Kita kerjakan, balik lagi kita ke Keweden itu kerjasama dengan bidan setempat, dengan Bu Ika Herawati. Kita dirikan Taman Posyandu yang awalnya itu luar biasa sulit. Alhamdulillah bisa berdiri, ya seperti tahun 2018 awal, dan menurut kami saat itu yang unik bahwa syarat untuk ibu-ibu datang ke posyandu membawa anaknya itu harus membawa
sampah. Harus membawa sampah sebagai istilahnya apa ya, karcis masuk. Untuk bukan iuran ya, lebih pada kalau datang berarti harus bawa sampah, mau kertas, mau plastik gitu. Ya, betul. Jadi jadi di rumah itu sampah selama 1 bulan itu harus dikumpulkan dan dibawa. Jadi dibawa ke posyandu, Taman Posyandu ini, dan setelah mereka menyetorkan sampah ini, mereka baru boleh masuk, boleh absen, kehadiran baru masuk. Kalau mereka tidak membawa sampah, lah ini tidak boleh. Lah itu. Lah tujuannya satu memang kebersihan lingkungan dari sampah-sampah anorganik yang sulit untuk diurai. Yang kedua nilai ekonomis. Nilai ekonomisnya karena saat itu berdirinya Taman Posyandu itu APBD sudah didok, sehingga operasionalnya itu tidak dari operasional APBD, sehingga sampah ini bisa membantu untuk operasional. Kan itu. Berarti tambahan gizi untuk balita dan seterusnya itu hasil dari sampah. Bukan. Kalau gizinya itu ada dari APBD sudah dianggarkan. Cuma kalau operasional yang lain seperti ada penambahan, ada kegiatan yang lain selain PMT balita itu, selain PMT, karena saat itu kita awalnya itu ya memang berdirinya itu di tengah jalannya APBD, anggaran sudah berjalan sehingga nggak bisa teranggarkan, sehingga kita harus cari solusi semacam itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan bank sampah dan Taman Posyandu. Dan alhamdulillah Taman Posyandu itu kita pernah dikunjungi dari World Bank sama Kementerian Kesehatan di situ. Jadi karena saat itu punya prestasi yang luar biasa. Dulu kita studi bandingnya ya di daerah Nganjuk sini juga, di Jatikalen, di Kecamatan Jatikalen. Tapi kita berinovasi dan alhamdulillah inovasi kita yang nggak ada di sana, di tempat dulu yang pernah ada, kan itu. Berarti ini mengkombinasikan antara posyandu dan bank sampah? Ya, posyandu dan bank sampah serta pemberdayaan masyarakat di bidang yang lain. Untuk makanan kecil di situ ada semacam pasar kecil ya, orang jualan. Jadi yang dibeli oleh anak-anak di situ kan mereka membawa anak-anak mau jajan. Yang menyediakan jajan adalah orang tua dari anak-anak itu sendiri. Bergilir. Kualitasnya mesti akan dikontrol. Masalah apa? Nanti yang beli juga anak-anak mereka sendiri. Kan itu. Ya. Ini kayak ya. Kalau di kota itu saya punya teman, dia itu selalu pengen untuk bisa nganter anak kecil sekolah, karena ketika dia nganter sekolah itu sekaligus juga jadi bisnis, dia bisa jualan di lingkungan ibu-ibu itu. Jadi pas dia sudah nggak punya anak ya udah ngambil siapa udah tak sekolahin, dan kepentingannya hanya supaya ada alasan untuk kemudian jualan di tempat itu atau berbisnis di tempat itu. Kalau ini berarti semua yang kemudian ada kerumunan, yang kemudian ada bisnis di situ, berarti ibu-ibu yang datang di situ. Ya, karena di sini dibentuk paguyuban orang tua balita itu. Jadi paguyuban itu yang menata Taman Posyandunya, menyiapkannya. Jadi begini, mereka datang membawa sampah, habis itu Taman Posyandu diawali dengan senam dulu. Semuanya serentak senam, ibu-ibunya, kadernya, paguyubannya, dan yang hadir di situ Pak Kades, Pak Babin datang ya wajib ikut senam. Nah itu. Ikut senam semuanya. Nah, kalau mereka datang terlambat bagaimana? Kalau ibu-ibu ini datang terlambat, hukumannya adalah disuruh joget, menghibur semua yang ada. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Ya, terus yang terakhir ini Gus, waktu kita datang ke satu desa, ini pikiran inovasi ini terus menghantui.
Di Desa Rorombo kita lihat banyak perantau di situ. Jadi orang Rorombo itu orangnya banyak yang merantau keluar. Mohon maaf, ini judulnya Desa Koden salah. Jadi tabungan harian masyarakat di Desa Rorombo itu kita dirikan tabungan masyarakat yang membantu ibu-ibu di situ, yang kebanyakan ibu-ibu ditinggal suaminya kerja di luar kota. Jadi tabungan masyarakat itu dikelola oleh masyarakat, kelompok masyarakat sendiri, yang mana nabung itu sistem harian. Jadi mohon maaf itu Desa Rorombo bukan Koden, mohon maaf salah. Tabungan harian tiap sore nabung, yang mengambil giliran. Misalkan anggota di situ 14 orang, berarti tiap hari itu 2 orang ngambil, dan setiap pengambilan itu mereka bertanggung jawab atas catatan. Yang satu membawa uang, yang satu membawa catatan. Terus nanti 2 minggu sekali mereka berkumpul menyerahkan masing-masing dan ditata uang itu sesuai dengan jumlah nominalnya sebelum disetor ke bank. Dan alhamdulillah kelompok masyarakat semacam ini sudah berdiri beberapa kelompok dan benar-benar membantu masyarakat itu menjadi nasabah khusus kalau di bank tidak antri. Jadi kalau ini dari tabungan masyarakat langsung masuk ke dalam untuk nabungnya. Dan tiap di sini ada sudah banyak kelompok dan luar biasa itu tiap bulannya itu. Dan ini yang bertanggung jawab di kelompok ini terdaftarnya atas nama bapak-bapaknya, Gus. Atas nama bapak-bapak, tapi yang berhak mengambil adalah ibu-ibu. Bapak-bapak nggak berhak mengambil uangnya. Itu, tapi terdaftarnya atas nama kepala rumah tangga atau bapak-bapaknya. Dan di sini tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara. Tapi mereka semuanya menjadi ketua, mereka semuanya menjadi bendahara dan menjadi sekretaris secara bergilir. Dalam artian bergilir, dino iki hari ini pertemuannya di mana ya, minggu ini di rumahnya si A, berarti si A jadi ketua, jadi memimpin. Minggu depan di tempatnya si B yang memimpin. Jadi semuanya mempunyai kesempatan untuk ngomong di depan sebagai pemimpin, walaupun mereka sudah sepuh-sepuh, usia 60 ke atas, tapi alhamdulillah awalnya ngomong gerah-gerah, sekarang lancar memimpin rapat. Ini gitu, Gus. Oke, masih ada yang ingin disampaikan, Mas? Ini yang terakhir, baru kemarin ini acara kita inovasi, sebenarnya masih banyak ingin kita berinovasi karena kemarin pandemi ya, alhamdulillah masih kita diberi kesempatan untuk berinovasi melaksanakan festival durian di Kepel tanggal 2 bulan 2 2020 kemarin. Jadi kita ambil angka cantik memang 02022020 dan pesertanya luar biasa, durian juga luar biasa, bahkan dari Wisman pun juga ada yang hadir. Dan memang daerah Kepel ini sendiri potensi duriannya luar biasa. Durian lokalnya nggak kalah enak dengan daerah yang lain, kan gitu. Ada sekitar 7.000 sampai 8.000 pohon yang produktif di daerah itu. Itu sesuai data tahun 2019. Pohon cengkeh juga 15.000 pohon dan seterusnya, potensinya luar biasa. Maka kita bersama kelompok masyarakat di situ melaksanakan festival durian yang mana sama sekali kita tidak mengambil dana dari APBDes dalam melaksanakannya, baik itu APBDes maupun sumbangan dari daerah, dari kabupaten ataupun dari pemerintah. Semuanya swadaya masyarakat, terus dari sponsor ya itu kerja bakti dan alhamdulillah kalau masalah teknis kita sepenuhnya saat itu didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Untuk pendanaannya alhamdulillah bisa mandiri gitu. Terima kasih, Gus. Gitu. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi memang inovasi itu yang menjadi sangat penting. Jadi saya sempat ingat waktu satu acara, saya bukan alumni IPB, tapi sempat pada satu acara, saya ada di acaranya IPB, itu Rektor IPB menyampaikan bahwa
modal yang paling penting untuk memulai sesuatu itu bukan aset dalam bentuk apa, artinya uang atau aset dalam bentuk barang, tetapi modal yang tidak akan pernah ada habisnya adalah kreativitas. Jadi inovasi ini menjadi penting. Ibarat kata orang yang tadinya tidak punya apa-apa pun ketika kreativitasnya muncul, ya dia bisa jadi punya apa-apa kan gitu. Sama seperti saya sempat mendapatkan satu informasi atau mendapatkan satu berita, daerah miskin pun itu kondisi miskinnya itu bisa menjadi potensi untuk dikembangkan. Ini cara pandang orang pariwisata seperti itu. Jadi ketika saya ketemu, ternyata yang luar biasa adalah ngobrol-ngobrol, dia bilang saya melakukan komunikasi dengan orang di daerah kumuh di Jakarta, di kampung kumuh di Jakarta. Itu kalau kita lewat di situ sebagai orang yang tidak dikenali, kan akan penuh rasa curiga. Nah, karena dia sebagai tour guide, dia kemudian melakukan pendekatan dengan masyarakat di areal yang memang secara pengambilan gambar bagus dan seterusnya, dia sampaikan kalau saya jalan ke sini dengan ture, dengan orang asing, dengan orang pakai foto, bawa foto kamera, abaikan saja, anggap kita nggak ada. Nanti selesai itu saya akan datang ke sini, saya akan berbagi. Jadi akhirnya dia ketika bawa teman-teman yang mencari gambar, foto dan seterusnya, itu dia langsung ngecas, oke, kamu bisa masuk ke sana bareng sama saya, bayar segini. Selesai itu, kemudian ini untuk kas RT, ini untuk artinya untuk membantu lingkungan dan seterusnya. Jadi sebenarnya kreativitas kita lah yang menjadi tantangan. Sama seperti ada satu desa yang merasa tidak punya modal apa-apa nih untuk jadi desa wisata. Kemudian ada yang terpikir sederhana, kalau semua rumah itu tanam anggrek, walaupun itu anggrek hutan, anggrek apapun, yang penting anggrek ditanam, maka kita bisa labelin kampung anggrek. Padahal ya cuma semuanya nanam anggrek kan gitu. Nah ini bagian dari inovasi, ini bagian dari kreativitas, dan yang saya yakin ini adalah bagian-bagian yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman pendamping profesional. Karena sebagai pendamping profesional, saya yakin akan menjadi satu kebanggaan kita ketika bisa membuat atau terlibat dalam lahirnya sesuatu di desa dampingan. Kira-kira itu yang mungkin saya bisa tangkap. Silakan Gus Ivan bisa memberikan ulasannya, karena kebetulan walaupun saya belum pernah jadi pendamping, tapi bareng-bareng menggerakkan masyarakat atau komunitas itu salah satu hobi, bukan pekerjaan tapi salah satu hobi. Jadi ngumpulin perokok, bikin komunitas perokok bijak, ngumpulin perangkat desa, bikin sesuatu dan sebagainya. Silakan guys. Terima kasih Gus Koco, terima kasih Gus Arif. Jadi saya cari-cari infonya sejak kemarin pagi itu ya. Memang nggak ketemu. Untungnya Gus Arif pernah WA dan sebagainya. Saya cari semua infonya. Tapi saya ternyata yang disampaikan pagi ini jauh lebih inovatif daripada info-info yang saya peroleh itu. Jadi memang tidak ada matinya ini inovasinya Gus Arif ini. Perlu ditanyakan Gus Koco. Ke depan mau ada inovasi apa lagi biar kita siap-siap juga ini. Kalau yang kita lihat tadi kan yang menarik selalu ada tantangan di awal ya. Jadi memang tidak ada yang seperti itu, dan sudah ada kajian-kajian yang terbaru yang menunjukkan bahwa inovasi itu tidak bisa dilakukan sendirian lagi gitu. Jadi romantisme bahwa inovasi dilakukan sendiri, ada satu Superman yang bisa melakukan, itu memang tidak ada gitu. Makanya memang basisnya pasti bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama itu. Jadi menarik untuk kita pelajari dan kemudian kita dapatkan manfaatnya Gus Koco. Dari awal
Gus Arief selalu menyampaikan rekan-rekan beliau, ya, tidak pernah menyampaikan itu sendiri gitu. Jadi itu meskipun yang hadir di sini Gus Arief itu penting untuk kita bersikap demikian, karena memang arah pendampingan desa kita ke depan pasti lebih banyak kolaborasi gitu. Seperti itu Gus Koco. Ini terima kasih sudah berkenan hadir ini Gus Arief. Oke, matur nuwun Mas Arief untuk sharing informasinya. Luar biasa, pagi ini kita mendapatkan pencerahan angkatan pertama dari pendamping desa ini. Mungkin Mas Arief salah satu yang mendapatkan kesempatan menjadi pendamping dari awal. Jadi produk undang-undang desa salah satunya adalah pendamping desa atau teman-teman pendamping ini adalah amanat, bahkan kemudian dari undang-undang desa melahirkan kementerian khusus tentang desa, kemudian akhirnya tim pendamping atau Gus Menteri bahkan sudah menegaskan ini anak kandungnya anak kandung atau anak tunggal dari Kementerian Desa. Jadi kalau anak-anaknya sudah luar biasa inovatif seperti ini, saya pikir bagian tugas dari Kementerian Desa atau bagian tugas dari Gus Menteri untuk membantu Presiden bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran, kalau nawacita yang dulu, kemudian yang sekarang, kemudian bagaimana dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga Gus Menteri meluncurkan gagasan yang luar biasa, SDGs desa. Jadi 17 SDGs global plus 1. Satu ini yang menjadi sangat penting menurut saya. Salah satu contohnya adalah bagaimana kemarin Mas Utana, bagaimana kemarin hari ini Mas Arief. Satu ini yang menjadi luar biasa menurut saya yang disampaikan oleh Gus Menteri adalah tentang bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Budaya yang adaptif, taruh kata seperti yang tadi Mas Arief sampaikan, membangun desa wisata, ada kampung rambutan, ada kampung jambu, dan seterusnya. Pasti ada satu budaya yang budaya baru, bahwa yang tadinya desa tidak dalam konteks menerima tamu atau menerima pengunjung wisatawan, maka hari ini dia harus membudayakan diri untuk bisa melayani tamu. Jangan kemudian banyak anak nongkrong di perempatan pegang botol gitu kan. Kalau ada tamu yang ingin berkunjung ke lokasi wisata kan udah ngeri-ngeri sedap kan gitu. Akhirnya kan budayanya harus berubah. Salah satu yang tadi saya tangkap luar biasa adalah budaya yang adaptif. Itu salah satu yang kita ambil yang tadi Mas Arief tadi sampaikan. 17 Agustus semua melakukan terlibat dalam upacara, ibu-ibu bawa anaknya dan seterusnya. Ini saya yakin budaya baru, artinya sebelum punya objek wisata itu mungkin nggak ada budaya seperti itu. Nah inilah yang saya sampaikan. Saya selalu menyampaikan bahwa luar biasanya Gus Menteri kita memberikan tambahan SDGs desa itu adalah di poin ke-18. Jadi sekali lagi teman-teman pendamping desa, kerabat desa, teman-teman penggiat desa, mari kita dukung, mari kita kuatkan ide-ide yang ada dengan Kementerian Desa dengan SDGs yang ke-18, karena SDGs desa 17 ditambah 1 18, salah satunya adalah kelembagaan desa, ya kelembagaan yang dinamis. Kelembagaan yang dinamis itu seperti apa? Ya salah satunya kalau sekarang sudah mulai digital, ya kita harus juga masuk ke sana. Kalau dulu orang harus bawa buku laporan ke tukang fotokopi rangka berapa dan seterusnya, hari ini sudah digital, ya cukup paperless, kita cukup dengan file digital itu juga bisa dikerjakan. Itulah kelembagaan yang dinamis. Kalau Anda tidak bisa mengikuti itu, pasti Anda akan tertinggal. Karena pada saat
kita berjalan pelan dan orang lain berjalan lebih cepat, maka sebenarnya kita berasa mundur atau berhenti. Jadi yang lain berjalan cepat, yang kita tidak bergerak, sama seperti kalau kita dikena jalan macet gitu kan, kita berhenti, tapi sebelah kita nggak taunya jalan pelan-pelan, kita berasa mobil kita mundur. Itulah yang terjadi. Anda tidak bisa mengikuti perkembangan dinamika, maka Anda sedang mundur atau Anda akan ketinggalan. Itu yang saya harapkan, semangat dari teman-teman pendamping, benar-benar memajukan desa, benar-benar memuliakan desa-desa di Indonesia seperti yang ada di belakang saya ini, Desaisme, semangat untuk memuliakan desa. Sampai di sini, kita setiap Senin sampai Jumat, insya Allah akan terus kita gelar sarapan SDGs desa, apapun yang terjadi, kecuali yang terjadi adalah Gus Ivan sudah tidak lagi ada waktu untuk tiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Senin sampai Jumat, dan hari Jumat kita sudah sepakati menjadi hari teman-teman bertanya dan Gus Ivan akan menjawab. Jadi hari Senin sampai Kamis kita akan ada tema-tema tertentu, hari Jumat hanya tempat untuk kita berbagi tanya jawab. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, sampai di sini teman-teman pendamping profesional yang saya muliakan. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia, salam berdiri sebaris, lupus kuntul baris, salam SDGs desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.